Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai profil Leader Sword dari generasi ke generasi. Perlu saya tegaskan di awal kalau ini bukanlah urutan leader terkuat, melainkan hanya profil mengenai mereka yang akan saya bahas dari generasi ke generasi. Sebelum masuk ke intro, saya akan sampaikan juga kalau generasi yang saya bahas itu mulai dari generasi lama yang ada di season 1 dan 2 dan juga di movie yang pertama. Kemudian generasi tengah yang ada di movie High and Low 2, End of Sky, dan generasi baru yang ada di movie Final Mission dan juga The Wars. Dan oke, saya mulai dulu dari generasi lama. Ayo putar dulu intronya. Saya akan mulai dari huruf S-nya, yaitu Sanno Rengokai. Leader dari Sanno Rengokai adalah Cobra, di mana ini hanyalah nama panggilan saja, sementara untuk nama aslinya mungkin nanti bisa kalian temukan di kolom komentar. Sebelum mendirikan kelompok bernama Sanno Rengokai, Cobra merupakan salah satu dari anggota geng yang terkenal, yaitu Mugen. Hanya saja karena terlibat suatu masalah internal dan eksternal, akhirnya Mugen pun bubar. Selain karena faktor hancurnya Mugen, hal lain yang melandasi didirikannya Sanno Rengokai adalah untuk menyambut kepulangan teman masa kecilnya, yaitu Noboru. Itulah kenapa di season 1 dan 2 setiap kali ada dialog atau percakapan yang membahas mengenai alasan didirikannya Sanno Rengokai, pasti jawabannya adalah sebagai tempat Noboru untuk pulang. Di generasi lama ini banyak sekali hal yang dialami oleh Cobra, dan yang paling menonjol adalah perubahan sikap dan prinsip kepemimpinannya. Dengan bubarnya Mugen dan Noboru yang masuk penjara, membuat kepribadian Cobra terguncang. Dia yang dulu lebih ceria sekarang menjadi lebih dingin. Dan seiring berjalannya waktu, Sanno pun terlibat banyak masalah, entah itu dengan sesama kelompok Sword ataupun Kuryu Group. Hal ini membuat Cobra terkadang tidak bisa mengambil keputusan secara bijak. Di sisi lain, dia peduli pada teman masa kecilnya yang bergabung dengan Kuryu Group, atau lebih tepatnya mungkin Iemura Group. Tapi di sisi lain, dia juga peduli pada rekan-rekannya. Salah satu keputusan yang menurut saya kurang bijak dari Cobra adalah ketika Dan terlibat dengan White Rascals, di mana secara keseluruhan justru yang menyelesaikan masalah tersebut malah Yamato. Memang ada beberapa scene yang menampilkan kepedulian Cobra pada rekan-rekannya, seperti saat menyelamatkan Chiharu dan Yamato di Oyakoko ataupun menyelamatkan Dan di Root Boys, meskipun akhirnya nggak jadi. Tapi meski begitu, tetap ada fase di mana Cobra bingung untuk memilih menyelamatkan yang mana. Tapi kepemimpinan Cobra sampai movie High and Low yang pertama patut diacungi jempol, karena meski kadang tidak seimbang dalam pengambilan keputusan, dia begitu dihormati oleh rekan-rekannya. Yang kedua adalah W, yaitu dari White Rascals, yang dipimpin oleh Rocky. Rocky merupakan leader Sword yang diceritakan masa kecilnya lebih detail dari yang lain, di mana hampir menampilkan semua anggota keluarganya, ada kakaknya, ayahnya, dan juga ibunya. Sayangnya yang ditampilkan bukanlah momen yang membahagiakan, melainkan momen yang cukup mengenaskan. Karena masa lalunya tersebut, Rocky tumbuh dengan prinsip dia harus menjadi yang kuat untuk melindungi yang lemah, dalam tanda kutip wanita. Sebelum membentuk White Rascals, Rocky melakukan pekerjaannya yaitu melindungi wanita seorang diri, sampai akhirnya dia bertemu dengan Kizzy dan juga Kite, di mana pada akhirnya kedua orang ini ikut bergabung dengan Rocky dan mendirikan White Rascals. Di awal season 1 dan season 2, kita bisa melihat Rocky adalah karakter yang sangat arogan. Dia menyerang siapapun yang menghalangi atau mengganggu bisnisnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena fakta bahwa Rocky mengobrak-abrik toko Naomi sangat tidak terbantahkan. Meski dia memang tidak memukul Naomi, tapi saya rasa ada cara lain untuk membalas perbuatan Sanno Rengokai dengan tanpa melibatkan wanita yang berjuang seorang diri menjaga toko keluarganya. Dan mungkin inilah alasan kenapa banyak yang tidak menyukai sosok Rocky. Tapi meski begitu, pada akhirnya Sanno Rengokai atau lebih tepatnya Noboru dan Cobra berutang budi pada Rocky. Karena Rocky memberikan perlindungan pada Miho yang waktu itu sedang dikejar oleh kelompok Dub. Yang ketiga adalah O, yaitu Oyakoko yang dipimpin oleh Murayama Yoshiki. Setelah saya menontonnya beberapa kali, saya baru menyadari kalau ternyata Murayama adalah murid pindahan. Karena saat Murayama menjalani tradisi untuk menjadi pemimpin dari Oyakoko, Seki mengatakan pada Furuya kalau mungkin saja Murayama mampu melampaui rekor Furuya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau sebelum Murayama masuk, sudah ada Furuya terlebih dahulu yang memiliki rekor tertinggi saat itu. Oke, kita kembali ke Murayama. Dia menjadi pemimpin dari Oyakoko setelah bisa menahan 100 pukulan, bahkan mengalahkan semua siswa yang ada di sana saat itu juga. Dan dengan diangkatnya Murayama sebagai pemimpin dari Oyakoko, maka huruf O dari Sword pun terbentuk. Di season 1 kita diperlihatkan bagaimana keadaan awal dari Oyakoko, di mana saat itu semua siswanya masih seenaknya sendiri.
Bahkan ketika ada salah satu siswa di sana yang berusaha membenarkan apa yang seharusnya dilakukan, dia justru dikeroyok. Dan dia yang saya maksud adalah Chiharu. Momen dimana akhirnya Chiharu memilih untuk bergabung dengan Sanno Rengokai menurut saya adalah bukti kegagalan terbesar Murayama sebagai sosok pemimpin di season 1. Tapi berkat pertarungannya dengan Sanno Rengokai membuat Murayama sedikit membuka matanya apa arti pemimpin yang sesungguhnya. Di season 2 kita bisa melihat kegalauan Murayama tentang apa itu pemimpin, kenapa dia menjadi pemimpin dan apa yang dia inginkan saat menjadi pemimpin. Dan setelah melakukan bimbingan dengan Cobra, akhirnya Murayama menemukan maksud sesungguhnya alasan dia ingin menjadi pemimpin dari Oyakoko. Dibandingkan dengan leader sport yang lain, saya pribadi merasa kalau Murayama memiliki beberapa bawahan yang bisa dibilang merepotkan. Karena seperti yang kalian tahu, Oyakoko itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penuh waktu, di mana ini diisi oleh anak-anak SMA pada umumnya. Dan yang kedua adalah paruh waktu, di mana itu diisi oleh beberapa orang dewasa. Dan jelas ini membuat Murayama harus bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk membuat kedamaian bagi keduanya, atau setidaknya tidak berseteru. Yang keempat adalah R, yaitu Root Boys yang pada era ini dipimpin oleh Smoky. Smoky merupakan seorang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di Mumegai. Tidak ada kepastian apakah orang tua Smoky masih hidup atau tidak, bahkan nama Smoky saja itu bukan nama aslinya. Ini menurut Bang El pribadi ya. Tapi setelah beranjak dewasa, Smoky memiliki sifat yang overprotective terhadap semua penduduk yang ada di Mumegai, dengan selalu mengatakan semuanya adalah keluarga, Kazoku, Kazoku, dan Kazoku. Smoky juga memiliki adik angkat yang cantik, manis, dan aduhai bernama Lala. Sekali lagi, Lala merupakan adik angkat dari Smoky karena Lala juga dibuang oleh kedua orang tuanya di Mumegai. Smoky merupakan pemimpin yang sangat disegani oleh semua orang yang ada di Mumegai. Semuanya menghormati keputusan Smoky meskipun menurut saya itu terkesan subjektif. Dimana seperti apa yang saya katakan sebelumnya, kalau Smoky itu overprotective terhadap penduduk di Mumegai. Jadi apapun masalahnya, pasti di awal dia akan membela keluarganya, yaitu para penduduk Mumegai. Ada hal menarik yang saya temukan di season 1, di mana ternyata Smoky mengenal Yamato. Bahkan menyambut baik Yamato jika dia mau tinggal di Mumegai. Teori awal yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini adalah karena Yamato merupakan mantan dari anggota Mugen, yang dulunya pernah mengalahkan kelompok Hyuga. Jadi sangat wajar jika kota Sword mengenal Yamato. Sayangnya, di movie High and Low yang pertama, Smoky mengalami kekalahan telak dengan Mighty Warriors, di mana pada akhirnya itu membuat dia tidak bisa ikut dalam perang Sword melawan Mighty Warriors. Sungguh sangat disayangkan sih, padahal saya sendiri masih ingin melihat Smoky yang begitu cekatan menghabisi lawan-lawannya. Oke, yang terakhir adalah D, yaitu Daruma Ika yang dipimpin oleh Norihisa Hyuga. Norihisa merupakan anak keempat dari keluarga Hyuga, yang mana itu merupakan kelompok Yakuza kecil yang pada akhirnya harus hancur karena kalah dari Mugen. Untuk membalaskan dendam atas hancurnya klan Hyuga, Norihisa melakukan balas dendam dengan mengalahkan atau lebih tepatnya menghancurkan anggota Mugen yang masih tersisa. Di mana pada akhirnya dia bertemu dengan Toutetsu Brothers dan mendirikan Daruma Ika. Pada season 1 dibandingkan dengan Koryu Group ataupun Mighty Warriors, saya justru lebih memilih Norihisa dan Daruma Ika sebagai antagonis. Karena setelah Norihisa bebas dari penjara, dia bukannya melakukan gencatan senjata tapi malah menyerbu semua wilayah Sword. Yang itu artinya sama saja mendeklarasikan perang pada setiap wilayah Sword. Dalam pandangan saya, Hyuga mengalami beberapa perubahan sikap. Sebelum dia dipenjara, setelah dia dipenjara, dan setelah dia bertarung dengan Cobra. Sebelum dia dipenjara, diperlihatkan sifatnya yang begitu bengis dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Sementara setelah keluar dari penjara, dia masih bengis sih. Tapi setidaknya dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia hanya akan menjadi liar ketika dia bertarung saja. Dan terakhir adalah perubahan sikapnya setelah bertarung dengan Cobra, di mana awalnya dia berprinsip untuk melakukan balas dendam, kemudian berubah menjadi berjuang untuk melindungi apa yang mereka miliki. Dan katakanlah ini sebuah teori. Alasan Norihisa merubah markasnya yang awalnya hutan belantara menjadi tempat seperti distrik kecil seperti ini, karena akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan balas dendamnya dan memilih untuk mencari nafkah. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini dulu yang bisa saya bahas. Karena kalau saya bahas sampai selesai pasti akan sangat panjang. Jadi saya bisa menjadi 2 atau 3 part. Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga saat ini. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye-bye.